wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu sudah diperkenalkan ya, saya sama Mas Adil ya. Saya dulu sama seperti Anda ya, kuliah di UTM ya, pernah di teknik industri. Jadi saya awalnya berangkat dari sana ya. Nah, di teknik industri tersebut nanti Anda kan sudah banyak mengenal ya. Nah, di sini di sana juga kebetulan yang tadi disebutkan itu adalah dosen-dosen saya dulu waktu di UTM seperti Pak Sabar, Pak Kuku dan sebagainya ya. Oke teman-teman, saya sambil nostalgia ya dengan kalian semua ya, karena saya sudah lama tidak ke UTM setelah saya lulus dan menjadi dosen. Oke. Mas Adil, saya yang presenting atau sampean? Terserah, saya juga bisa, jenengan juga bisa. Oke, sampean aja, nggak apa-apa. Oh, ini siapa? Sambil menunggu ya, kita santai aja ya teman-teman ya, saya panggil adik-adik, kita teman saja ya. Kita nanti sambil sharing ya. Kebetulan saya juga anggota MBKM di kampus saya. Kebetulan di kampus saya itu sudah menerapkan MBKM kebetulan tahun ini ya. Kalau saya itu kebagian di PAID-nya asistensi mengajar ya. Di 3 kegiatan yang telah dilakukan di kampus kami itu teman-teman ya, itu ada magang, pertukaran pelajar, dan sesi mengajar. Kebetulan saya ini kebagian yang penanggung jawabnya di asistensi mengajar. Jadi MBKM itu sebuah kesempatan bagi Anda semua itu ya. Monggo Mas Adib, gimana? Kita sambil tunggu dulu ya. Ini angkatan berapa semua ya? Angkatan 2020 ya? Ada angkatan 2020, ada angkatan 2019. Oke, itu ya. 2018 nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Ya, teman-teman ya, kita ini sambil sharing ya. Saya bukan mau menggurui, tapi kita sambil sharing ya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai program MBKM, di mana di sini saya ambil judul ya, ada peran mahasiswa ya pada dunia usaha dan dunia industri ya. Apa peran kita nanti di program MBKM ini untuk dunia usaha dan dunia industri ya. Kita harus tahu ya dalam program MBKM ini ya. Monggo Mas Adil ya. Mas Adil, slide selanjutnya. Oke. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut nanti program MBKM, tanya dulu teman-teman, ada yang tahu dunia usaha enggak? Ya, ada yang bisa nyebut apa itu dunia usaha? Ya. Kira-kira ada yang di sini ada yang mau jawab? Ya, siapa aja apa itu dunia usaha? Ada enggak yang? Ya. Oke, ya, apa-apa ya, mungkin masih malu ya, apa-apa ya. Oke, lanjut Mas Adil. Ya, kita pelajari dulu dunia usaha dan industri ya. Ayo Mas Adil. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini gambaran dunia usaha ya. Di dunia usaha itu ada gambaran mengenai kegiatan produksi, ya, distribusi dan konsumsi. Nah, ini relevan dengan prodi kita ya, industri, di mana kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi pelajari ya. Jadi dunia usaha itu teman ya, ada kebersamaan dari kegiatan ini ya, di mana tujuannya itu adalah profit ya, keuntungan ya. Dan selain keuntungan, di mana dunia usaha yang menggabungkan ketiga kegiatan tersebut itu juga untuk survive dalam sehari-hari ya. Nah, di Indonesia dunia usaha itu seperti apa ya? Kita kan kalau dunia usaha ini kan umum ya, jadi ada produksi, konsumsi, distribusi, di mana output terakhir itu pasti ada profit ya. Itu ya. Kalau di Indonesia gambaran seperti apa ya? Apakah seperti pedagang atau PKF di Indonesia ya? Nah,
Oke, lanjut Mas Adil ya. Mas Adil. Nah, kalau di Indonesia ya itu udah saya itu lebih ke UMKM. Jadi adik-adik atau teman-teman fokus ke UMKM, di mana UMKM ini ya itu usaha di Indonesia. Jadi ada perbedaan antara dunia usaha dan dunia ini. Kalau di Indonesia lebih ditekankan ke UMKM. UMKM sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Itu tentang usaha mikro kecil dan menengah. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengenai produksi dan distribusi, ya, baik itu di lingkup perumahan, ya, dan di manapun dalam skala mikro, kecil dan sampai menengah, itu masuk kategori dalam UMKM. Ya. Nah, apa itu jadi UMKM? Ya, karena ini kan dunia usaha bagi kita semua ya, yang nanti kita implementasikan dari apa yang kita dapat selama perkuliahan. Yang pertama, ciri UMKM ini itu adalah berdiri sendiri pastinya ya, karena dia suatu usaha ya, badan atau lembaga, pastinya dia berdiri sendiri ya. Kemudian kalau modal, dia juga berdiri sendiri ya. Jadi modal dari UMKM itu tentunya dari diri sendiri, misalkan usaha keluarga ya, contoh usaha catering ya, kemudian usaha baju ya, itu kita modalnya adalah sendiri karena itu adalah milik kita sendiri ya, yang berbadan diri sendiri ya, lembaga atau organisasi yang berdiri sendiri. Nah, untuk pemasarannya ya itu kebanyakan ya itu hanya lokal ya. Contoh misalkan kalau kalian di sekitar UTM ya, ya itu kan pasti banyak UMKM, contoh ada minuman, ada kafe dan sebagainya masuk UMKM ya. Tapi dia pasarnya hanya di sekitar situ saja. Nah, itulah cirinya UMKM tersebut. Ada lagi yang menjual khas-khas pakaian Madura. Itu kan UMKM juga. Itu rumahnya sendiri. Nah, itu kan juga masuk UMKM. Pemasarannya di mana? Ya lokal, sekitar Bangkalan atau sekitar Kamal saja. Kemudian ciri selanjutnya itu adalah aset yang dimiliki. Asetnya itu seperti bangunannya ya, kemudian dari segi finansial dan sebagainya ya. Kemudian untuk aset kecil nggak besar seperti perusahaan yang kita kenal selama ini ya. Jadi misalkan ini masih kategori mikro dan kecil ya. Jadi yang dimiliki hanya kecil saja ya, tidak terlalu banyak ya. Misalkan kalau bisa distribusi pakai sepeda motor ya, COD-an, kemudian pelanggan tuh hanya datang ke sana gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jumlah karyawan, nah, jumlah karyawannya itu terbatas, banyak di UMKM ya. Ya, seperti di mana coba Anda jalan-jalan ya. Kalau di daerah utara Bangkalan itu kan banyak UMKM batik ya, ada yang skala menengah, kecil dan besar ya. Nah, dilihat pekerjaannya di sana pasti nggak sebanyak di perusahaan besar ya. Itu teman-temannya. Atau lagi kalau Anda ke sekitar Kamal juga banyak ya teman-teman ya. Itu UMKM tersebut ya pekerjanya itu enggak sampai 1000, paling banyak itu 15 ya, 10 lah gitu ya. Itu sudah bagus. Itu MM karena dia masih modalnya kecil, lembaganya sendiri, dan pemasarannya masih lokal, belum sampai level nasional maupun internasional. Nah, kemudian kalau prinsip dari pelaksanaan UKM itu adalah kebersamaan ya. Nah, ini misalkan usaha turunan dari keluarga, berarti kan kebersamaan ya. Kemudian kalau ekonomi itu yang bersifat demokratis ya. Jadi demokratis itu mengerti kalau ada pelanggan ke sana itu mesti nawar. Itulah mesti demokratisnya gitu ya. Ada tawar menawarnya di situ ya. Kemudian selanjutnya ada kemandirian. Ya, yang mandiri itu ya dia bersifat diri sendiri ya, tanpa dipengaruhi oleh investor dan lainnya ya. Dia yang penting itu saya sendiri ya, saya Pak owner itu, dan yang menggaji karyawan itu saya sendiri, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan ya. Disinilah terkadang UMKM memang melaksanakan kemajuan, terkadang ada yang masih monoton ya. Nah, apa
karena dia tuh masih fokus ke konvensional, belum mau ke digital, sehingga banyak UMKM tersebut yang tidak berdaya saing gitu ya, tidak mampu survive ya. Nah, kemudian moto selanjutnya itu adalah berkelanjutan. Nah, ini kalau keinginan dari PMKM versi di Indonesia ya. Jadi harus berkelanjutan, di mana ketika kita ingin memasarkan produk dan sebagainya ya, itu jangan hanya berhenti di satu tempat saja, kalau bisa dikembangkan ya. Misalkan tahun ini di Bangkalan, berikutnya ya di Sampang ya, kemudian Pamekasan sampai Sumeneb. Setelah kuasai lokal Pulau Madura, kita kembangkan ke Pulau Jawa gitu ya, dan seterusnya ya, hingga level nasional maupun internasional skala ekspor ya. Kemudian ada efisiensi ya, keadilan. Nah, disinilah ya, namanya efisiensi, pasti Anda sudah kenal. Efisiensi sama efektif ya, pasti kita sudah sering dengar. Kalau efisiensi kan salah satunya ada yang turun, misalkan inputnya turun ya, outputnya stabil ya. Kemudian inputnya naik ya, outputnya tetap atau turun, itu kan efisien ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa input yang nanti akan dikurangi terkadang kalau karena dia masih bersifat kecil ya, tidak terlalu besar ya, dan dia masih kategori yang paling maksimal itu adalah menengah ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kesatuan dari ekonomi nasional. Ya, jadi UMKM ini penting ya di Indonesia ya, karena ya, usaha yang paling mudah dibuat itu adalah UMKM ya. Dan dia juga menjadi penyangga ekonomi kita ya. Indonesia tanpa UMKM itu ya, itu pendapatannya turun drastis ya. Selain dari pengusaha-pengusaha besar ya, karena UMKM ini yang juga memegang peran penting dalam proses perekonomian di nasional. Makanya dia disebut kesatuan ekonomi nasional karena dia tidak terpisahkan. Kalau UMKM-nya turun, nah gimana ekonomi di Indonesia ya. Contoh sekarang di pandemi kan banyak UMKM yang berusaha survive ya. Makanya dibantu oleh Menteri Pariwisata dan Perekonomian agar tetap survive ya. Karena apa? Karena UMKM ini masih penting, sangat penting karena dia penyangga di level nasional di Indonesia. Oke. Monggo Mas Adil lanjut lagi. Oke. Nah, usaha mikro, tadi kan ada UMKM, ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Tapi digabungkan menjadi UMKM. Harus Anda tahu gitu ya, yang mikro itu seperti apa ya, yang kecil itu seperti apa, dan menengah seperti apa, supaya nanti nggak disebut semua UMKM gitu ya. Memang dia adalah satu kesatuan di UMKM, tapi dia terbagi beberapa kategori ya. Contoh misalkan usaha mikro ya, ini adalah usaha produktif milik perorangan ya. Milik perorangan, di mana omsetnya itu teman-teman sampai 300 juta, modalnya itu hanya 50 juta ya. Jadi nanti misalkan Anda cari objek UMKM ya, nanti kalau ditanya itu UMKM seperti apa gitu, usaha mikro ya. Kenapa usaha mikro gitu, seperti itu karena dia milik orang, tidak lebih dari 3 juta, yaitu maksimalnya 300 juta, sedangkan modalnya hanya 50 juta. Seperti apa usaha mikro ini? Itu seperti coba Anda ke warung kopi ya. Nah, di pinggir jalan pun banyak, itu kan milik perorangan kadang ya. Kalau Anda yang sering suka kopi itu kan pasti pinggir jalan tuh banyak ya. Oke, itu milik perorangan. Kemudian usaha kecil ya, usaha ekonomi produktif ya, dia berdiri sendiri atau badan usaha ya, yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau juga menjadi bagian dan tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriterianya itu omsetnya ya 300 juta sampai 2,5 M. Modalnya sudah naik 90 sama 500 juta ya. Contohnya kayak apa? Kalau kita usaha kecil ini ya, ada mikro itu paling kecil loh ya. Kalau kecil tuh masih ya kecil gitu aja ya. Ya, contohnya cabang ya, misalkan Honda ya, AHM ya, Honda Motor itu kan produksi ya, sepeda motor ya. Kemudian Anda buka suatu usaha ya, sebagai anak cabang atau anak perusahaan ya.
dari AHM tersebut untuk penjualan sepeda motor. Nah, itu adalah usaha kecil, tapi itu kategorinya berdiri sendiri atau perorangan, ya. Dan omset dan modalnya itu sekitar 50 juta sampai kita tahu nanti kalau itu adalah usaha kecil, ya. Biasanya ketika kita nanti interview itu nanti akan diberitahukan atau informasikan gitu ya. Kadang di websitenya juga ada kalau dia punya website ya, itu teman-teman ya. Jadi usaha kecil itu dia berdiri sendiri atau anak perusahaan ya. Siapa lagi contoh ya, kalau misalkan Anda ke ekspedisi seperti CNT misalkan ya. Nah, biasanya orang kan buka franchise ya. Di desa itu kan buka franchise, dia sendiri-sendiri, tapi dia bagian dari CNT, cuman dia untuk bagian franchise ya, seperti itu juga usaha kecil ya, tapi dia miliknya perorangan ya, tapi bukanya skala kecil ya. Kalau CNT yang drop point itu kan besar, memang betul miliknya CNT seperti itu ya. Kemudian ada usaha menengah, nah, ini dia juga dikatakan berdiri sendiri ya, juga sama ya, anak perusahaan ya, tetapi dia sudah omsetnya mainannya adalah ya, MM-an ya. Kalau modalnya itu 500 juta sampai 10 M, itu menengah, sudah masuk menengah ya. Contoh misalkan kalau usaha menengah itu teman-teman ya, distributor semen ya, itu kan besar itu ya. Coba Anda kalau jalan-jalan ya, dilihat samping kanan kiri itu pasti ada usaha yang jalan itu yang bangunan ya, yang jual usaha semen dan juga bangunan-bangunan ya, itu merupakan usaha yang kategori menengah, itu sudah gede teman-teman, karena itu langsung dari bagian dari badan usaha ya, seperti semen. Contoh lagi pupuk, nah itu juga bisa ya. Kemudian agen-agen dari bank itu juga bisa, itu dikategorikan usaha menengah ya. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai mikro, kecil, dan menengah. Karena dunia usaha di Indonesia itu fokusnya ya ketiga ini ya, ya. Usaha mikro, kecil, atau menengah, memang disebut dengan UMKM seperti itu ya. Oke, monggo Mas Adil lanjutkan. Mas Adil. Nah ini peran UMKM ya. Yang pertama itu penyangga perekonomian ya. Ya, di sini jumlah pengusaha ya tahun 2018 itu sudah 58,97 juta. Jadi UMKM itu banyak ya, nggak cuma di Madura saja ya. Dari seluruh Indonesia itu sudah banyak ya. Ya, di tahun 2019 itu sudah mulai naik lagi. Karena tapi tahun 2020 ketika pandemi ada penurunan ya, karena kurangnya kesiapan dari UMKM tersebut ya. Nah, kenapa dia sebut penyangga perekonomian ya. Makanya UMKM ini sangat penting di Indonesia, karena sebagian orang itu ya pekerjaannya itu sebagian besar adalah hidupnya di UMKM ya. Nah, dia yang nanti penyelenggara perekonomian itu ya meliputi dari UMKM, perusahaan besar, dan juga para investor-investor. Nanti kesatuan yang akan menjadi cadangan devisa negara ya. Kemudian peningkatan produk domestik bruto. Nah, jadi Anda pasti sudah dengar ya, bruto ya, produk domestik bruto. Kalau Anda pernah belajar estimasi biaya atau ekonomi teknik ya, itu pasti sudah diajari ya. Itu pasti ada produk domestik bruto. Nanti juga ngitung ya mengenai bagaimana kedepannya untuk UMKM ini. Kenapa dia menjadi penyangga perekonomian ya. Kemudian kedepannya itu berapa? Baik kalau sekarang modalnya sekian, future-nya berapa, seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah penyumbang devisa ya. Ya betul tadi saya bilang ya. Jadi devisa negara ya. Kalau UMKM semuanya nggak ada di Indonesia ya, devisa negara itu pasti turun drastis ya. Karena salah satu penyangga perekonomian di Indonesia itu adalah UMKM ini ya. Jadi orang yang berwirausaha dengan UMKM itu adalah salah satu poin penting dalam proses perekonomian di Indonesia ya. Selanjutnya adalah penerimaan pajak. Nah, pajak terbesar itu juga ada di UMKM. Semakin besar usahanya,
semakin besar pula pajak yang diberikan, ya. Karena pajak nanti itu juga yang akan menjadi tambahan untuk pembangunan di infrastruktur, contohnya jalan raya, ya. Kemudian nanti pembangunan lainnya, ya, seperti jembatan, ya. Kemudian yang bantuan-bantuan lainnya untuk yang sosial, itu pentingnya, ya. Jadi dia sebagai penerimaan pajak. Kemudian penyerapan tenaga kerja, betul ini, ya. Karena apa? Ya, sekarang itu lulusan itu banyak, ya. Perusahaan itu juga tidak mampu menampung, ya. Ya, perusahaan industri skala besar pun juga tidak mampu menampung karena saingannya cuma seluruh Indonesia, ya. Maka salah satu untuk menyiapkan tenaga kerja itu melewati dari UMKM, ya. Jadi apa? Jadi pekerja bisa gitu, ya. Atau jadi entrepreneur atau pengusaha, ya, lewat dari UMKM, ya. Karena apa? Karena perusahaan itu sudah tidak bisa menampung, ya, banyaknya lulusan-lulusan yang ada, ya. Karena kita pun juga akan bersaing dengan anak SMK, gitu, ya. SMA itu juga akan bersaing, ya. Karena itu juga dibutuhkan skill, ya. Karena perusahaan juga tidak mau merugi, ya. Makanya disaring dari seluruh Indonesia. Makanya di sini dikatakan penyangga perekonomian itu sebagai penyerapan tenaga kerja. Kalau Anda nanti jadi entrepreneur atau pengusaha atau wirausaha, itu nanti kan membantu dari sekitaran lingkungan Anda. Ya, contoh misalkan Anda kalau lihat, ya, di TV, di YouTube itu kan ada seperti usaha tahu dan sebagainya. Itu kan dengan adanya usaha tersebut dia mampu, ya menampung para masyarakat itu yang nggak punya kerjaan jadi karyawannya. Jadi mereka punya pekerjaan, ya. Nah, itulah salah satu kelebihan kenapa UMKM ini sebagai penyangga perekonomian. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah supplier, ya. Jadi supplier bagi konsumen atau perusahaan besar. Sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar bagian dari rantai distribusi, ya. Nah, kenapa dijadikan supplier? Nah, di mana-mana, ya. Contoh perusahaan besar, ya, di manapun itu pasti supply-nya dari UMKM, ya. Bahan bakunya, ya, materialnya itu pasti dari UMKM, ya. Itu diproduksi di sana, ya. Kemudian dikirim ke konsumen. Nah, terkadang UMKM ini juga jadi pelanggan juga, ya, dari perusahaan besar, ya, sebagai apa? Distribusi atau reseller tadi. Ya, misalkan kita bergerak di penjualan handphone, kita menjadi distributornya handphone, atau jualan handphone Oppo, gitu, ya. Berarti kita nanti mendirikan usaha penjualan handphone Oppo, ya. Ya, jadi nanti kita menjual HP-HP dari merek Oppo tersebut, ya. Itu teman-teman. Maka dia jadi pelanggan yang nanti akan menjadi bagian dari rantai distribusi, ya. Dari barang yang didapat dari produsen kita itu nanti kita jual kembali, ya. Karena disebut dengan pelanggan sebagai alur distribusi atau rantai distribusi dari proses perekonomian atau proses pemenuhan kebutuhan pada konsumen. Ya. Kan kayak filosofi kita itu kan ada input, proses, output. Nah, di input ini kan perusahaan besar, prosesnya itu, ya, itu di UMKM ini, ya. Nah, kemudian outputnya itu adalah konsumen yang menerima barang dari kita, ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi dia juga sebagai suppliernya, juga sebagai pelanggan. Kalau supplier itu sebagai contoh sayuran, ya, itu kan dari petani. Misalnya saya dikumpulkan di BUMDes, ya, usaha kecilnya BUMDes di desa, dikirim, dijual di Superindo, ya. Ya. Itu kan perusahaan besar Superindo, ya. Jadi dibungkus rapi, lumayan bernilai tambah. Yang dari awal nilainya kecil, ditaruh di Superindo dengan kemasan yang lebih bagus, ya, itu menjadi nilai yang lebih mahal. Itu jadi supplier, teman-teman, ya. Makanya nanti misalkan kalau panen gagal itu kan kesulitan, supplier dari mana pasti ujung-ujungnya impor, gitu kan. Makanya dia UMKM di sini menjadi peran penting, ya, sebagai penyangga perekonomian dan juga sebagai supplier untuk perusahaan besar dan juga alur rantai distribusi dari perusahaan-perusahaan besar ke konsumen. Oke. Monggo lanjut Mas Adil. Mas Abdil. Oke. Oke. Nah, permasalahan UMKM itu banyak, teman-teman, ya. Yang pertama tuh modal usaha. Seringkali itu karena kita modalnya kecil UMKM, ya. Jadi nggak banyak yang
bisa survive ya. Ya. Terus mereka juga jarang mendapat bantuan ya, apalagi dari investor ataupun pemerintah. Terkadang ketika buat proposal itu juga kadang tidak bisa langsung bos ke PMK, ada banyak kesulitan. Itu modal usaha ya. Yang kedua itu kurang tahu cara membesarkan bisnis. Banyak UMKM itu karena lokal ya, jadi dia tidak mau banyak. Coba Anda telusuri pedesaan, jual-jualnya di situ saja ya, tidak ada keinginan ya. Kemudian kurang tahu juga bagaimana ya, cara membesarkan bisnis ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk itu adalah sejalan dengan yang terjadi sekarang ya. Ya, produknya hanya itu saja ya. Misalkan kita jual batik ya, misalkan batiknya ya gambarnya hanya misalkan bunga-bunga saja, ada inovasinya ya. Jadi coraknya itu nanti jenuh ya, sehingga konsumen tuh merasa bosan. Kenapa ya hanya bunga saja? Kenapa kok nggak ada yang lain? Entah bagaimana. Contoh lagi seperti Tupperware, botol-botol. Sekarang kan Tupperware kan kalau dulu kan biasa saja lah, yang penting warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, kalau yang UMKM sekarang itu ya itu kebanyakan juga masih tetap seperti itu. Mereka juga kurang tahu bagaimana inovasi produk yang dibutuhkan, karena inovasi tersebut jarang mereka lihat ya, karena mungkin tidak pernah ikut webinar dan sebagainya ya, dan kurang juga dari teknologi yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Nah, permasalahannya. Kemudian kesulitan dalam distribusi dan pemasaran ya. Ya itu betul ya. Karena apa? Karena kita hanya lokal ya. Gimana mau memasarkan ke yang nasional ya. Nah, kita juga kesulitan ya. Kalau misalkan kita jalur darat ya, tanpa ada jalur yang lain ya, tentunya waktunya akan lama gitu ya. Di sini sangat problem sekali mengenai distribusi ya. Makanya banyak UMKM tersebut hanya bermain di lokal saja ya, karena mereka sulit dalam mendistribusi dan memasarkan produknya ya. Kemudian selanjutnya adalah sekarang ini ya, pemasaran online ya. Banyak juga UMKM ya, walaupun sebagian kecil sudah mulai melek teknologi ya, pasti banyak yang tidak memasarkan online. Padahal dengan meningkatnya zaman teknologi tentunya harus mau gitu berinovasi dengan pemasaran yang online ya. Masih banyak yang pemasaran online tersebut. Contohnya kalau Anda mana ya, ke pasar ya, atau di pasar pun ya, yang sekarang kan harus protokol kesehatan ya. Kadang tuh orang karena males gitu, males mencatat dan semuanya, itu kan akhirnya dia tidak menggunakan online, tetap offline terus ya. Dan untuk pemesanan mebel, kursi dan seperti itu juga masih banyak yang masih menggunakan offline ya. Contoh lagi hewan gitu, pemesanan hewan itu masih banyak menggunakan offline ya. Ya, di mana mereka menawarkannya itu ketemu dulu, karena masih sulit mereka untuk memasarkannya ya. Belajar pemasaran itu masih bingung gitu ya, seperti online tuh, karena perkembangan yang tidak diimbangi dengan kesiapan. Kemudian selanjutnya tidak adanya branding. Nah, terkadang kalau orang jual itu ya jual saja. Contoh nggak, kalau kerupuk ya, kalau Anda pernah lihat makan kerupuk ya, kerupuk atau keripik ya, kalau di Madura tuh saya sendiri sebut keripik ya, tapi kalau di Jawa itu disebut kerupuk ya. Ya. Kerupuk itu kan kadang plastiknya polos ya. Kalau Anda sering makan gitu ya, pasti ada. Itu kan nggak ada mereknya. Entah dari siapa yang jual, ya usaha mana, ya izin dagangnya seperti apa, itu kan nggak ada gitu ya. Beda lagi kalau di perusahaan besar, itu pasti ada izin registrasinya ya, itu pasti banyak ya. Makanya tidak ada branding. Nah, ini penting nanti perannya dari anda semua ya. Kemudian selanjutnya itu, nah, tidak ada perhatian atau pelanggan ya, dengan program realitas, artinya kurang ya memberikan perhatian ketika misalkan beli banyak, entah promosinya dan sebagainya itu, atau rewardnya atau keuntungan lainnya itu tidak diberikan pada pelanggan, sehingga realitasnya itu turun. Nah,
Kemudian selanjutnya itu adalah pembukuan manual. Masih banyak ya teman-teman, kalau Anda lihat itu UMKM itu masih manual. Ya. Nyatetnya manual itu masih banyak ya. Jadi kalau sekarang kan seharusnya sudah harus digital, tapi masih banyak UMKM ini menerapkan pembukuan manual ya. Contohnya kalau teknologi digital itu kan ada Excel ya. Kemudian aplikasi lainnya itu juga masih sudah banyak beredar ya. Tetapi masih banyak UMKM itu masih manual. Contoh kalau uh, beli pulsa di konter-konter itu lihat, pasti kita mesti ngisi nulis nomornya gitu ya. Nah, kemudian kalau lagi kita kunjungan misalnya UMKM yang tidak di objek penelitian kita gitu, pasti kalau ditanya apakah bagaimana proses penjualan dan pembelian di sini, pasti mereka menunjukkan pakai buku ya, pembukuan. Ini tanggal sekian ada penjualan sekian, tanggal sekian ada pembelian sekian. Nah, kalau itu kan pembukaan. Kalau hilang kan ambiar kan akhirnya kan ya. Kemudian selanjutnya tidak ada mentor, tidak ada yang menggawangi atau mengawasi dari UMKM. Ya, tidak ada yang menjadi melatih dari UMKM tersebut supaya mau maju ya dan seimbang atau berdaya saing di persaingan dunia usaha. Ya. Terkadang yang terakhir itu adalah izin usaha resmi. Nah, ini yang paling sering Anda lihat. Coba Anda kalau misalkan ke warung kopi. Nah, warung kopi itu kan coba Anda lihat apakah ada izin usaha resminya. Ya. Terkadang ada yang nggak ada, yang penting buka saja. Atau Anda kalau mungkin yang daerah Pulau Jawa ya, kalau Anda yang daerah Gresik, Surabaya, kalau yang Gresik mungkin kalau lewat Tandes ya. Itu kan pasti berdiri warung-warung kopi pinggir jalan. Itu kan nggak ada izinnya. Ya, yang penting saya mendirikan, saya jual, ada yang minat, ya wes selesai. Ya, nggak ada izin usahanya. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, jadi itulah permasalahan UMKM yang ada di Indonesia. Ya, itu ya. Kalau yang dari Madura mungkin lihat orang yang menjual makanan, itu ya. Itu kan juga dilihat apakah ada izinnya. Kalau ada izinnya itu pasti ada penarikan pajak di situ. Itu yang usaha resmi. Oke. Itu Mas Adil. Mas Adil. Oke. Nah, sekarang kita pengen UMKM di era digital. Nah, harus ada keberlanjutan. Nah, inilah kebutuhan UMKM yang harus dipenuhi di era digital dari permasalahan tadi. Yang pertama itu adalah leadership entrepreneur. Ya, bagaimana kita menjadi seorang wirausaha. Ya. Nah, tanamkan itu harus mulai tanamkan dari para mahasiswa sekarang ya. Karena apa? Karena konsep dari perekonomian sekarang itu ya adalah bagaimana selain kita nanti menjadi seorang pekerja, itu adalah menjadi seorang wirausaha yang mana nanti bisa menyerap tenaga kerja. Tidak apa-apa berusaha yang kecil-kecil saja. Yang penting itu adalah suatu yang mengajarkan bahwa pada kita itu tentang leadership entrepreneur. Jadi itu terpenting. Contohnya apa? Kita menjual minuman kopi dengan apa? Ya, melalui nanti kita jualkan lewat offline dulu baru nanti kita kerjasama dengan Shopee Food, ya, GrabFood, GoFood dan sebagainya. Ya, itu untuk dari entrepreneur. Yang kedua itu adalah skill manajemen. Nah, teman-teman, ya selain kita belajar teori, itu praktek. Nah, jangan hanya teori saja, karena teori dan praktek itu adalah suatu kesatuan dan integrasi. Ya. Di mana Anda yang jangan hanya fokus pada teori saja, ya. Karena apa? Karena kalau Anda teori saja, nanti ketika dicoba dan dipraktekkan itu pasti akan bingung. Ya. Ketika Anda dapat teori itu coba betul nggak seperti itu. Ya. Itu penting ya, karena skill manajemen ya. Jangan sampai Anda fokus di teori saja tanpa ada praktek ya. Karena itu karena memang itu betul dirasa ya. Ya, nanti kalau Anda mungkin sudah magang atau PKL gitu ya, itu nanti kerasa gitu ya bahwa tidak hanya teori yang kita butuhkan, tapi praktek yang dimana dengan skill ya. Selain kita punya hard skill-nya dari teori, soft skill-nya kita juga harus dipelajari karena itu adalah satu kesatuan. Selanjutnya adalah teknologi. Nah, kita harus melek teknologi ya di UMKM ini ya. Karena apa? Karena kita sudah di era digital ya. Jadi kebutuhan UMKM ini teknologi ini penting. Ya.
Karena tidak selamanya penjualan itu harus offline. Kalau kita selamanya offline itu kita tidak bisa berdaya saing. Pasti lama-lama turun ya pendapatan kita, lama-lama kita nanti kolaps ya kalau enggak mengenai penggunaan teknologi tersebut. Nah, kemudian produk dan inovasi. Nah, terus kita lakukan inovasi ya dari UMKM ini ya. Kenapa ya? Karena kebutuhan manusia itu tidak akan pernah puas ya. Tentunya pasti ada suatu tambahan-tambahan yang lain. Contoh misalkan seperti handphone ya, kalau Anda misalkan jual handphone di bagian UMKM ya, atau laptop ya sebagai distributor ya. Pasti yang dicari orang tuh ya di prosesornya ya, RAM-nya kan ya. Nah, itu UMKM itu harus siap dengan inovasi tersebut atau produknya tersebut ya. Sebagai distributor, dia bilang ke perusahaan besarnya ya, kalau dia bekerja karena HP yang diinginkan itu seperti ini. Kemudian juga nanti fashion, kerudung, baju itu kan UMKM ya. Sekarang nya adalah pasmina ya. Kemudian ada lagi kerudung yang itu loh yang bisa dibolak-balik, itu saya nggak tahu, di mahasiswa saya itu sering pakai seperti itu. Nah, itu kan inovasi karena milenial yang sering pakai, dan juga kalangan dewasa juga dipakai. Itu UMKM harus siap selalu inovasi. Apa kebutuhan mengenai kerudung di masyarakat kita gitu ya, dengan kita. Kemudian adalah fashion. Nah, fashion apalagi ya, itu banyak ya. Nah, tentunya inovasi-inovasi yang sangat bagus itu tentu akan menarik dari produk itu sendiri kepada konsumen ya. Selanjutnya adalah pemasaran. Nah, inilah pemasaran yang dibutuhkan. Jadi pemasaran itu penting, tidak hanya di bagian offline. Nah, kita harus siap pemasaran dimanapun ya. Jangan fokus di Kamal saja atau Bangkalan saja, harus bisa kembangkan. Ya, kalau bisa seluruh Madura kita kuasai terlebih dahulu. Itu yang perlu dibutuhkan di era digital. Ya, nggak cuma pakai offline, online. Online kan banyak ya. Coba kolaborasi dengan Grab dulu atau Gojek dulu. Nah, kolaborasi seperti itu ya. Kemudian lakukan ikuti atau pementasan ya. Itu penting. Oh, ini produknya dari itu kan UMKM ya. Jadi harus ini dibutuhkan oleh UMKM di era digital. Kemudian selanjutnya adalah modal. Nah, modal ini teman-teman ya dibutuhkan oleh usaha sekarang itu adalah bagaimana nggak cuma pakai modal sendiri, kita juga perlu bantuan ya, bagaimana mendatangkan investor. Investor tidak hanya di pemerintahan saja, investor dari luar ya, dari luar ya, mungkin dari pengusaha yang lain mau menaruh modalnya di kita ya, itu seperti itu. Nah, tinggal dari UMKM tersebut yang mau menarik investor tersebut ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pembukuan. Nah, pembukuan inilah yang penting. Ini lebih ke database. Kalau Anda belajar dalam basis data, jadi UMKM itu sangat penting. Kalau sudah era digital, database itu penting, basis data. Ya. Nah, seperti big data itu kan penting. Ya. Karena kalau kita pakai manual terus, iya kalau bukunya ada. Kalau hilang, sudah habis. Ya. Banyak yang harus dibutuhkan UMKM di era digital ini. Ya, ada 7 komponen tadi ya, yang mana nanti itu akan menjadi era digital. Sekarang sudah masuk 4.0 kan. Mau tidak mau UMKM itu harus berubah ya, dari yang dulu mungkin masih nyaman dengan yang offline, sekarang sudah harus digital ya. Dari segi leadership, skill, teknologi, inovasi, pemasaran dan modal, serta yang terakhir adalah pembukuan. Jadi pembukuan itu kalau bisa ya, UMKM ini nanti kalau Anda mau misalkan wirausaha, usahakan pembukaannya sudah digital. Banyak aplikasi itu nanti yang bisa dibuat di UMKM tersebut, entah memakai Google Form atau mungkin Excel, pivot yang dihubungkan dengan website tadi. Oke, monggo Mas Adil dilanjutkan. Nah, sekarang ke MBKM-nya. Nanti gimana kita ya? Pasti udah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, MBKM ini sangat digaungkan sekarang. Karena Merdeka Belajar, bukan merdeka kemerdekaan kayak HUT, enggak. Merdeka Belajar itu ya belajar. Kita memiliki kesempatan belajar
banyak hal yang nanti itu menjadi soft skill kita. Ya. Nah, di kampus merdeka artinya ada hak dari mahasiswa untuk belajar, tidak hanya fokus pada program studinya. Misalkan apakah harus teknik terus? Enggak. Dengan adanya MBKM ini, Anda itu diberikan kesempatan belajar tidak hanya di industri saja, entah nanti di ekonomi, entah nanti wirausaha, entah nanti magang, entah pertukaran pelajar, bela negara dan sebagainya. Itu dalam program MBKM. Nah, di sini MBKM ini kan sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Ya. Nah, ini fungsinya apa yang tadi saya bilang, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan. Jadi nggak cukup keilmuan teknik industri saja, ya. Jadi keilmuan yang lain kita pelajari melalui MBKM. Nah, salah satu kebijakan di MBKM ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Maksudnya 3 semester tadi itu bukan langsung 3 semester lanjut, enggak. Jadi semester 1 misalnya ada lagi misalnya MBKM. Semester 5 ada lagi, semester 7 ada lagi. Nah, itu adalah hak belajar Anda untuk belajar di 3 semester. Nah, ini kesempatan bagi Anda besar ini ya di kampus Anda ya. Jadi Anda harus benar-benar aktif ya, tanya pakai MBKM ada di prodi kita gitu ya, tanya gitu supaya nanti Anda kalau misalkan mau pakai MBKM itu kan enak gitu, karena ini sudah satu kebijakan dan sudah pula sudah diundang-undangkan, karena ini hak belajar 3 semester di luar program studi ya, itu manfaatkan. Oke, lanjut Mas Adil. Mas Adil. Oke, nah MBKM ini kan tadi ada 8, sama kayak mungkin kemarin sudah dijelaskan ya. Ada pertukaran belajar, magang, asistensi mengajar, riset kemanusiaan, usaha, studi atau independen, kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata atau tematik. Ya. Oke, jadi ini 8. Ya. 8 ini biasanya setiap kampus itu beda-beda. Ada yang misal kalau di kampus saya itu kan 3 program yang dijalankan seperti magang, asistensi mengajar, dan pertukaran pelajar. Nanti berkelanjutan akan tambah lagi. Setelah misalkan 3 selesai, dengan misalkan kewirausaha ataupun independen, itu tergantung dari kebijakan kampus ya prodi kita di mana MBKM kita tuh dilaksanakan. Oke. Oke, Mas Abdil. Ya, masih loading ya. Nah, di mana peran mahasiswa pada dunia usaha dalam ya kita di mana perannya ya kita harus tahu kita tuh di MKM tuh dunia usaha tuh di mananya gitu ya. Oke, lanjut Mas Abdil. Oke, nah jadi untuk peran kita di MBKM itu adalah di kegiatan wirausaha ya. Kalau misalkan ya nanti di tempat Anda itu dibuka MBKM, misalkan ada 3 kegiatan, wirausaha, magang, dan pertukaran pelajar, berarti itu Anda punya terhadap dunia usaha. Ya. Jadi Anda punya hak belajar di wirausaha tersebut. Belajarnya seperti apa? Berarti Anda belajar ke dunia langsung gitu. Jadi terjun langsung, bukan hanya teori saja. Melalui program MBKM ini Anda terjun langsung ke dunia usaha kewirausahaan ya, yang menjalin mitra dengan program studi Anda ya. Atau Anda juga punya bisnis. Nah, itu bisa jadikan sebagai pengajuan dari Anda untuk ikut program MBKM. Nah, sebagai hak belajar misalkan semester tadi, misalkan saya semester ini mau ikut MBKM usaha dengan saya punya kegiatan berusaha, itu bisa karena nanti per bulan itu nanti akan berganti dengan kegiatan berusaha tadi ya, yang nanti itu adalah program MBKM itu teman-teman ya. Jadi MBKM ini adalah belajar itu di luar gitu ya, bukan di kampus ya, jadi di luar ya. Di dunia usaha mungkin Anda punya tetangga saya pengen belajar dunia usaha ya, Anda lihat di MBKM di prodi kita, misalkan di prodi Anda ya, apa yang dibuka program BKM-nya, ternyata ada berusaha, nah, ajukan daftar Anda bagaimana, bisa nggak daftar program usaha tersebut. Nah, seperti itu. Oke, monggo Mas Abdil. Nah,
Nah, ini yang bisa kita berikan pada dunia usaha nanti ketika Anda mengikuti program MBKM untuk kegiatan dunia usaha. Ini hanya contoh beberapa yang telah dilakukan oleh mahasiswa saya ya. Nah, jadi kegiatan yang bisa kita berikan melalui program MBKM, contoh misalkan kita memberikan edukasi bagaimana menjual atau mempromosikan melalui marketplace dan media usaha. Jadi kita ajari para pelaku UMKM tadi bagaimana sih promosi penjualan melalui platform marketplace dan juga media sosial ya. Sekarang kan sudah booming-boomingnya dunia digital. Jadi peran kita sebagai mahasiswa itu ya jadi kita mengajarkan pada UMKM tersebut ya. Nah, begini cara belajar menjual di Shopee gitu ya. Kalau Anda yang sudah pernah usaha pasti tahu gitu ya dengan Shopee tersebut ya, Tokopedia dan sebagainya. Jadi dipasarkan melalui platform ini ya. Kita berikan suatu edukasi ya. Kemudian kita kasih tahu bagaimana caranya marketplace di Shopee ya. Dengan prosedur dari Shopee itu kan ada pastinya syarat-syaratnya, itu kita edukasikan ke pelaku UMKM tersebut supaya apa, dikenal seluruh masyarakat, tidak hanya di lokal, bisa nasional maupun internasional. Nah, kemudian lewat media sosial ada Instagram dan Facebook. Nah, itu kan sudah banyak, apalagi di Facebook itu kan pasti orang berlomba-lomba menjual supaya apa, dilihat seluruh pengguna Facebook ya. Misalkan jual mobil bekas kan itu kan, kemudian jual makanan ringan, donat, kue, itu kan Anda cuman pilih komplek donat itu kan hanya di lokasi itu saja, hanya yang tahu adalah lingkungan sekitar Anda saja. Tapi kalau Facebook nanti dilihat sama orang-orang sekitar ya, orang-orang luar pengguna Facebook ya. Misalkan Anda jual donat, nanti kan misalnya donatnya menarik, itu nanti kan bisa kirim ke daerah sini, ongkirnya berapa kan gitu misalkan. Itulah fungsinya kita memberikan edukasi pada UMKM itu melalui pembelajaran marketplace dan media sosial, karena ini penting untuk pemasaran ya dari produk-produk yang ada di UMKM. Oke, lanjut Mas Abdil. Nah, selanjutnya adalah kita ngadain webinar. Nah, dari para mahasiswa itu kontribusinya apa ya? Webinar ya. Jadi kita undang UMKM ya. UMKM itu untuk mengembangkan kreativitasnya, inovasi, entah kemasan atau produk ya. Ini contoh ya, kemarin itu mahasiswa kami itu presentasi ke UMKM di Sidayu, teman-teman ya. Itu pengusaha kerupuk ya. Di sini mungkin ada yang nggak tahu ya Sidayu ya. Ya, itu mereka presentasi ya, pakai untuk kemasan, menginovasi kemasan, aplikasinya pakai apa? Pakai Canva. Jadi mereka ikut program ya, tapi dia bukan MBKM Prodi, tapi dia MBKM yang lain, itu ada di kampus itu kami menyediakan. Nah, itu mereka itu membuat webinar ya, difasilitasi oleh Prodi, kemudian dipresentasikan ke UMKM bagaimana membuat desain kemasan melalui aplikasi yang lebih mudah ya. Kalau sini kan Canva, itu bisa dipakai lewat HP dan juga bisa menggunakan lewat komputer ataupun laptop. Nah, jadi mereka tuh mengajari bagaimana membuat desain yang bagus, yang menarik untuk kemasan plastik dari kerupuk ya. Karena apa? Ya karena kerupuk yang dijual oleh UMKM di Sidayu tersebut itu masih banyak yang tidak ada desain kemasannya. Makanya ada inisiatif dari mahasiswa untuk mau ya memberikan workshop pelatihan desain kemasan terhadap UMKM tersebut supaya apa? Kemasannya itu memiliki daya tarik ya, itu teman-teman ya. Oke. Ayo Mas Abdil. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini kita sosialisasi sistem pembayaran melalui digital. Ya. Jadi kita ajari mereka untuk bagaimana ya,
belajar pembayaran. Jadi pembayaran tidak hanya langsung offline, langsung datang ke sana, tapi bisa melalui transfer bank, Indomaret dan sebagainya. Ya, kita latih pelan-pelan saja untuk MKM tersebut ya. Misalkan untuk pembayaran ini kita melalui dari transfer bank seperti itu. Itu edukasi mengenai sistem pembayaran melalui digital. Oke. Lanjut Mas Abdil. Oke. Nah, selanjutnya, kita membuat suatu kegiatan di mana kita mempertemukan UMKM tadi dengan investor supaya nanti apa modal yang dimiliki oleh investor itu bisa dibantu ya, modal UMKM tadi itu bisa dibantu oleh investor tadi supaya nanti modal dari UMKM tersebut itu ya tidak sedikit ya, tidak terlalu kecil. Nanti itu penting bagi kita. Dengan apa? Kita membantu mereka membuat proposal. Ya, nanti kita ajukan ya, supaya nanti bisa dilakukan pertemuan antara UMKM dan investor. Oke. Ya, Mas Abdil. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan di MBKM kita mau jadi wirausaha, jadi entrepreneur, ya, itu apa yang harus disiapkan, gitu ya. Misalkan kita muncul langsung ke dunia usaha, gitu ya, menjadi wirausaha. Nah, ini yang pertama adalah kita harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Di mana inovatif tersebut itu adalah suatu pengembangan dari dan implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau khususnya ya kita bisa mampu ya secara mandiri ya mendesain proses bisnis kita dalam satu informasi yang akuntansi ya, di mana nanti informasi tersebut berhubungan dengan akuntansi mengenai entrepreneur yang kita mau jalankan gitu ya. Oke, lanjut Mas Abdi. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang harus disiapkan ya kalau kita menjadi wirausaha ya. Ini ada investasi yang harus disiapkan dulu ya, investasi kita itu di mana, kemudian kita menyiapkan prototipe kita, misalnya kita mau menjadi wirausaha di MBKM ini ya, kemudian pendidikannya itu kita harus memiliki sertifikasi ya, kita harus kembangkan ya, supaya nanti orang tertarik, oh yang jual nih memiliki kemampuan yang bagus dan dia sudah bersertifikasi. Nah, kemudian kalau bisa sudah terkenal ya di seluruh nasional maupun internasional. Kemudian kita harus responsif terhadap industri, bisnis dan perkembangan teknologi. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ya kita itu harus pembelajaran berbasis human digital skills ya. Itu harus kita siapkan ketika kita mau menjadi seorang entrepreneur ya. Oke, itu yang harus disiapkan teman-teman ya. Oke. Lanjut Mas Abdil. Nah, sebelum kita ke sini ya kita simak dulu ya. Ini ada, kita stop dulu Mas Abdil ya. Kita ada video teman-teman. Ini kegiatan mahasiswa kami di wirausaha ya. Jadi Anda di sini bisa lihat melalui program MBKM ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa di kegiatan wirausaha. Oke ya. Nah, Mas Abdil di stop dulu, saya mau setel video dulu ya. Oke, Mas Abdil. Oke, sebentar ya, supaya nanti Anda punya gambaran gitu ya. Oke, Mas Abdil, silakan di share screen dulu, di stop dulu. Oke, masih proses. Oke, teman-teman, ini ada sedikit video ya kegiatan wirausaha dari program MBKM di kampus kami ya. Jadi nanti dilihat dulu ya. Sebelum nanti kita jelasin ke dunia industri. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini sedikit video ya. Ini usaha Tefla atau mebel. Silakan dilihat dulu.
Ini dari mahasiswa kami ya yang usaha. Jadi mereka tuh memproduksi kayu lemari ya.
Oke, ya itu teman-teman ya sedikit gambaran ya mengenai dari kegiatan wirausaha ya. Itu dari kegiatan, jadi kita tuh mengirimkan mahasiswa kita ya dalam program BKM ini di tempat wirausaha. Kebetulan itu adalah usaha Tefla atau mebel ya, membuat lemari ya. Pak Oke. Yuk, mohon maaf tadi videonya belum di presenting. Oh belum? Ya, Oh belum dah. Ya udah nanti di akhir ya. Oh belum ternyata. Walah. Sorry ya, sorry teman-teman. Oke. Saya putar lagi. Kelihatan nggak? sudah kelihatan untuk foldernya. Ini nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Enggak, Hah? enggak ada, Pak. Nggak kelihatan? Enggak ada. Oh, oh, sebentar. Tapi Presentingnya langsung ke videonya masuk. oh, sebentar ya. Ini kelihatan ya. Sebentar, saya coba zoom. Oh, tak kira udah kelihatan ya. Kelihatan nggak? Belum di presenting. Udah kelihatan? Belum? Belum di presenting, Mas. Sudah saya share screen kok. Share screen terus kan sudah saya share screen. Nah ini share screen sudah kan saya kan ya. Kelihatan nggak Mas Abdil ya? Oh ya, sudah. Oke. Udah kelihatan? Belum? Belum ya. Sebentar saya coba lagi. Oke. Oke. Sebentar ya, memang agak. Oh ini nih, sebentar. Kelihatan ya? Nah, sudah. Oke. Maaf ya tadi. Ya, maaf ya tadi ya agak sedikit. Ini usaha Tefla ya. Jadi kita kirimkan mahasiswa kita ya.
Oke ya, tuh teman-teman ya sedikit gambaran itu di mebel ya. Jadi buat rak lemari ya, itu memang pesanan dari SMK sana ya. Jadi masuk kita terjunkan untuk buat rak tersebut. Jadi biar tahu cara berwirausaha ya, ya membuat mebel tersebut. Oke, lanjut lagi Mas Abdil ya, yang dunia industri. Nanti juga ada video yang mengenai dunia industri. Nah, supaya Anda tahu di industri itu seperti apa gitu ya. Mas Abdil, saya share screen apa sampean? Terserah. Saya aja ya. Kenapa Pak? Saya aja ya. Oke, ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini sekarang ke dunia industri. Nah, tadi kan sudah dunia usaha. Ya. Karena usaha itu lebih ke UMKM berarti ya kalau di Indonesia. Nah kalau industri itu gimana ya? Kalau industri itu sudah Anda pasti sudah tahu ya. Kalau secara teorinya itu kan industri itu ya dari suatu kegiatan di mana dia yang membentuk dari bahan material yang jadi suatu produk jadi yang bernilai tambah ya itu dari industri tersebut. Nah ini seperti contoh di sini ada kegiatan produksi rangka dari mobil. Nah, itu dari dunia industri. Artinya lebih ke skala ada yang manufaktur maupun ada yang skala jasa ya. Itu kalau industri itu umumnya sudah skala besar ya. Jadi kalau di dunia industri ya lebih ke perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Oke. Nah, tantangan kalau di dunia industri itu adalah seperti ini teman-teman ya. Ini sudah banyak terjadi di kehidupan kita seperti penjaga toko sekarang sudah diganti dengan e-commerce ya. Kemudian penjaga tol gerbang ganti dengan sekarang tol e-money ya. Sudah nggak ada lagi kan penjaga tol ya, diganti dengan tol e-money. Kemudian dulunya taksi konvensional, sekarang sudah ganti ke ada GoCar, ada GrabCar dan sebagainya. Nah, itu tantangan dua industri ya. Kemudian ini yang terpenting adalah buruh pabrik atau pekerja. Ya, semakin bergantinya teknologi atau peningkatan teknologi itu berganti ke mesin atau otomatisasi. Jadi kita harus siap ya hadapi tantangan seperti ini, ya. Dimana ini adalah suatu tantangan bagi kita untuk mau berupgrade. Ya. Jadi kita kemampuan kita ya, jangan cuman duduk di situ saja ilmuwan kita harus siap upgrade, harus belajar dengan otomatisasi yang sudah ada. Kemudian sekarang film sudah ganti dengan YouTube ya. Banyak sekarang konten-konten YouTuber ya. Dulunya kalau kita buat film ya tinggal ke rumah produksi film. Sekarang sudah di YouTube sudah bisa ya. Kita buat kontennya selesai. Nah, kemudian yang terpenting adalah big data. Nah, semua data itu terkoneksi dalam internet ya. Ya, dulunya kan data entry ya, ada data masuk di input ya. Habis itu diinput, dianalisis, sudah. Nah sekarang sudah ke big data di mana semuanya data yang ada di organisasi atau apapun itu sudah terkumpul namanya dengan data yang terdigitalisasi atau big data. Karena semuanya harus di era digital ini ya. Kembali yang kemarin dia sudah jelaskan ke 4.0 ya. Sudah di era digital ya. Dimana kalau sekarang sudah kalau Anda lihat data-data itu sudah dimasukkan dalam database ya seperti itu. Nah, itu tantangan dalam dunia industri yang harus kita siapkan ya. Ya harus belajar otomatisasi ya, big data ya, kemudian pemasaran digital itu udah tantangan harus kita pelajari mulai dari sekarang ya. Oke. Nah solusinya apa? Nah ini solusinya teman-teman ya. Kalau generasi muda yang kita inginkan di industri 4.0 kayak kemarin tuh dijelaskan ya, ada general education ya, kemudian ada kemampuan kognitif, nah kemudian ada kegiatan ekstra dan co-kurikuler ya, kemudian ada literasi baru ya. Jadi literasi itu tidak hanya dari suatu teori satu saja ya, kita harus memperbanyak teori-teori yang baru ya, kalau perlu yang terdigitalisasi ya.
Selanjutnya adalah belajar dan belajar, itu penting ya. Jangan hanya fokus pada satu saja. Kalau sudah selesai satu sudah bisa ya wes, enggak. Jadi kita harus belajar dan terus ya. Satu sudah selesai itu belum tentu di luar itu seperti itu. Pasti ada pengembangannya ya. Misalkan dulu sekarang kan ada sepeda ontel, sekarang ada sepeda listrik ya. Itu kan suatu perkembangan ya. Yang mungkin orang tidak bisa menduga ya. Yang dulunya mungkin nggak mungkin ada sepeda yang lebih bagus lagi, ternyata ada lagi sekarang, yaitu adalah sepeda ontel, sepeda listrik ya. Nah, jadi pada teman-teman semua ya, kalau mau hadapi tantangan tersebut, kita harus siap belajar dan terus belajar. Jadi kita mau berkembang ya, mau berkelanjutan dan mau belajar jangan satu konsep saja ya. Gabungkan beberapa konsep, sesuai nggak, berkorelasi apa tidak. Nah itu teman-temannya, itu yang harus Anda siapkan untuk solusinya dari menghadapi tantangan tadi ya. Kalau kemampuan kognitif itu adalah kemampuan berpikir kita ya, dimana kita mau ya, berperilaku secara kebijakan, sistematis, logis ya. Kita harus siap, kita harus bisa ya, jangan cuman tak ragu ketika kita sudah terjun ya, kita harus siap dengan kebijakan apapun ya. Dan kita mau beradaptasi. Nah, dan kita harus bisa mengambil problem solving-nya, untuk kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh kita semua ya. Tantangan dari dunia tadi ya. Nah, perannya apa kalau di MBKM ya? Kalau di MBKM itu adalah di magang. Jadi Anda magang ya. Magang itu bukan hanya ya wes ke perusahaan lihat saja, enggak. Ya, jadi Anda terjun langsung, mengerti seluk-beluk di perusahaan tersebut, mulai dari produksi ya, proyek dan sebagainya ya. Itu Anda harus benar-benar diimplementasikan di sana ya. Apa yang kita dapatkan di program itu kita juga bisa implementasikan ya, seperti kualitas, PPC dan sebagainya, estimasi biaya. Nah itu di magang ini. Dan magang itu bukan hanya mungkin ambil data, enggak gitu ya. Jadi magang itu adalah Anda seperti mungkin bekerja beneran. Nah, pasti diikutin dari kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, karena di magang ini adalah kita dipersiapkan untuk bisa terjun langsung di dunia kerja. Nah, disinilah program MBKM tadi itulah yang berperan. Nah, jadi teman-teman di sini, kalau misalkan nanti ini dibuka atau ya di kampus Anda atau di mana, nah ini kesempatan ya untuk Anda belajar perusahaan ya. Ini kesempatan ya, karena nanti satu semester ya atau mungkin 2 semester dan sebagainya ya, itu Anda akan digembleng beneran dalam industri kerja ya. Jadi Anda akan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja, dan di situ Anda juga akan dapat kompetensi yang mungkin nanti bisa Anda catat, nanti bisa Anda berikan nanti di prodi Anda ya. Ini yang terbaru Pak yang dibutuhkan, itu nanti kebutuhan dari kegiatan MBKM ini ya. Nah, kalau magang sendiri kan sudah ada di sini pengertiannya ya teman-teman ya. Jadi adalah magang tadi itu adalah kegiatan pembelajaran ya, awasan secara praktek ya kepada mahasiswa mengenai kegiatan real ya. Ya, jadi itu mengenai dari pengertian program magang atau praktek kerja, karena situ memberikan pengalaman pada mahasiswa mengenai kegiatan realnya, itu betul real di dunia industri itu teman-teman ya. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan? Banyak ya. Nanti kita sudah terjun ke dunia industri ya, ada kegiatan produksi ya, nanti riset dan proyek. Nah, proyek ini nanti dari sana itu akan memberikan pekerjaan bagi Anda ya, itu teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah dari program magang ini. Jadi peranan Anda di program MBKM ini untuk dunia industri itu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ketika magang itu berikan apa yang didapatkan selama perkuliahan itu diimplementasikan di dunia magang ini ya. Ya, jadi misalkan Anda belajar politik kontrol ya, atau ekonomi teknik atau MSDM sumber daya manusia dan sebagainya, itu nanti diimplementasikan di sini. Anda akan dilibatkan ya oleh perusahaan tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan tersebut atau dunia industri tersebut ya. Bisa jadi Anda langsung diproduksi ya. Kemudian riset, ini misalnya di research and development, ini proyek ya, pastinya ada kegiatan, mungkin ada kita dapat
berhasil dapat kegiatan, kemudian kita kerjakan sesuai pesanan dari proyek tersebut. Nah, itu mengenai dunia industri. Nah, itu peran-peran Anda nanti ketika di dunia industri ketika melalui program MBKM ini, di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kita belajar mengenai keilmuan kita yang kita dapatkan, kita implementasikan, ya kita pelajari dan kita juga bisa terapkan, ya kita juga bisa ambil nanti sebagai effort kita nanti ketika kita selesai kuliah itu di dunia kerja ini. Oke. Nah, ini skill yang dibutuhkan di industri masa depan. Yang pertama adalah complex problem solving, ya kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi kita harus punya problem solving yang kompleks, itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian social skill, nah kemampuan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring itu harus kita punya. Ya, jadi kita harus punya skill itu ya, bagaimana menegosiasi, ya persuasif, ya koordinasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi nanti Anda tugaskan ketika magang itu bagaimana negosiasi dengan investor-investor. Selanjutnya adalah skill, nah active listening, ya bagaimana kita mendengarkan ya atau bisa mendengarkan dari proses yang ada di perusahaan tersebut atau industri tersebut. Kemudian ada sistem skill, nah kemampuan kita mengambil keputusan. Ya, situ mesti ada sistem yang dijalankan teman-teman ya. Nah, itu bagaimana kita mengambil kebijakannya. Ya. Yang terakhir itu adalah kemampuan kognitif tadi. Ya. Bagaimana kita kreativitas kita, ya. Bagaimana kita pengetahuan kita di segi matematik dan alasan kita serta kemampuan kebijakan kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian ada visualisasinya, buktinya, ya prakteknya kita itu yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi 5 skill inilah teman-teman harus punya gitu ya, supaya jadi manfaat Anda nanti ketika di dunia industri di masa yang akan datang. Oke, jangan hanya diam saja gitu. Kita harus siap dengan kebutuhan skill di industri di masa yang akan datang. Oke, terima kasih ya untuk dunia industri ya. Pak Mas Abdil, saya boleh setel video lagi nggak? Ini yang magang. Oke, silakan. Ya. Oke. Ini sedikit ya. Ini kegiatan MBKM yang magang, teman-teman ya. Biar Anda punya gambaran. Ya, sedikit tonton ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Sebentar. Oke. Oke. Sebentar, saya share screen. Sudah kelihatan? Ya. Nah, ini magang ya, MBKM.
Oke, itu ya sedikit video kegiatan itu kegiatan proyek ya di magang. Jadi terjun langsung ya. Itu selama 1 semester mereka di sana. Jadi mereka 1 semester itu di PT Ravana Jaya satu ya. Jadi mereka full belajar mengenai bagaimana kegiatan produksi dan sebagainya itu di PT Ravana Jaya. Itulah keuntungan kalau kita mengikuti program MBKM itu ya. Oke, Mas Abdil dan teman-teman, itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan diskusi, silahkan. Saya kembalikan ke moderator.